Salah satunya yakni tempat venue utama opening Porprov di Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung, Jember, yang kini masih dalam pengerjaan dan penyempurnaan baik di lapangan untuk sepak bola dan lintasan atletik. Bupati Jember Senin sore meninjau langsung jalannya pengerjaan Stadion Jember Sport Garden. Didampingi dengan Ketua KONI Jember dan SKPD terkait, Bupati melihat langsung sampai mana pengerjaan stadion yang nanti menjadi tempat dibukanya event bergengsi Porprov ke-7 Jawa Timur. Meski belum rampung 100%, progres pengerjaan Jember Sport Garden kini terus dikebut pagi hingga malam hari. Dengan target minggu depan seluruh fasilitas bisa dicoba oleh para atlet. Tak hanya Jember Sport Garden saja, Bupati Jember lebih lanjut juga akan melihat venue olahraga lain yang dipertandingkan di Jember. Saya berusaha untuk keliling ke ada ring berputar di se-Kabupaten Jember ya. Kita akan coba keliling dengan semua komunitas. Kesempatan ini Pak, setiap kegiatan saya mengerahkan potensi kekuatan masyarakat Jember yang cukup banyak. Semua akan saya keluarkan semua. Dari anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, saya minta untuk berpartisipasi dan terutama juga kegiatan UMKM juga harus semua ikut berpartisipasi. Juga media, kami harapkan ini segera di blow up karena memang Jember saat ini membutuhkan itu, membutuhkan bahwa positif informasi bahwa Jember sudah bisa untuk melaksanakan Porprov, kegiatan Porprov olahraga. Jadi artinya setelah pasca nanti Porprov ini selesai, venue ini kan bagus, biayanya tidak sedikit. Ini bisa terus-menerus diadakan kegiatan lomba-lomba, kompetisi-kompetisi yang terus-menerus di Jember ini. Mungkin berapa bulanan atau 2 bulanan atau 3 bulanan sehingga maintenance dan terhadap venue-venue yang sudah kita buat ini tentunya bisa terjaga betul. Dan saat ini kita tahu semua bahwa di Jember baru saat ini selama berpuluh-puluhan tahun venue ini tidak diterbengkalai ya, tidak digunakan maksimal. Saya melihatnya cuman kenapa tidak ada kontinuitas dari para atlet kita diwadahi untuk memakai venue dengan leluasa. Nah saat ini venue sudah diperbaiki. Saya mohon dengan sangat ini kepada masyarakat Jember, terutama para atlet semuanya, atlet ataupun anak-anak kita semua yang ingin berolahraga, ayo venue yang sudah kita pelihara ini kita jaga bersama-sama. Lebih lanjut, Bupati berharap dengan adanya Porprov Jawa Timur ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jember. Selain itu, dengan fasilitas olahraga yang telah diperbaiki dan diperbagus dengan biaya yang cukup besar ini, diharapkan seluruh cabang olahraga bisa memanfaatkan dan merawat seluruh fasilitas tersebut dengan baik ke depannya. Di Porprov ke-7 Jawa Timur ini, Jember menjadi tuan rumah bersama dengan kabupaten lain seperti Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sholat Goib para ASN digelar di Musola Al-Ijtihad lingkungan Pemkab Jember, Jalan Sudarman. Usai sholat duhur berjamaah, tampak puluhan jamaah langsung melaksanakan sholat goib yang diimami oleh Kabag Kesrah Pemkab Jember, Ahmad Musada. Sholat goib ini bertujuan untuk mendoakan anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Ananda Emeril Khan Mumtaz, yang beberapa waktu lalu hanyut di Sungai Are, Bern, Swiss, dan kini masih dalam pencarian pihak berwenang negara Swiss. Usai sholat goib, para jamaah juga melaksanakan doa bersama agar ada jalan terbaik untuk Ananda Emeril Khan Mumtaz. Ya, yang pertama kita merasa kehilangan saudara kita, yaitu Mas Erbil, putra dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Kita selaku sesama Muslim khususnya untuk saling mendoakan bagaimana almarhum selalu mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah, kemudian juga ditempatkan yang terbaik di sisinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti kebersamaan, bukti persaudaraan di antara kita sesama Muslim khususnya, apalagi kita sesama warga negara. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember melalui program Multius akhirnya merampungkan dan meresmikan jembatan Klungkung di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi.
Jembatan Klungkung ini biasa digunakan oleh warga di dua desa, yakni Desa Klungkung dan Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi. Jembatan yang digarap dengan mekanisme multius tersebut memiliki panjang 33 meter dan lebar jalan 4,5 meter. Kini berdiri kokoh dan sudah bisa digunakan untuk aktivitas perekonomian warga. Saat ditanya sejumlah awak media, Bupati Jember Hendy Siswanto berharap jembatan Klungkung ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk akses warga desa dan berpesan agar bersama-sama merawat jembatan agar bisa awet. Konstruksi jembatan Klungkung ini pun menggunakan perencanaan yang baik dengan tidak menggunakan pilar tengah sebagai antisipasi debit aliran Sungai Jompo yang sewaktu-waktu deras agar tidak mudah rusak. Nilai anggaran pembangunan jembatan tersebut sebesar 3,7 miliar rupiah melalui APBD. Jadi ini bagian dari proyek kita tahun multi-years. Ini proyek multi-years 2 tahun, tahun berjalan tahun 2021 dan 2022. Jadi di ujung tahun 2021 sudah dikerjakan dan selesainya di tahun 2022. Ini multi-years. Dan beberapa bulan kalau nggak salah sekitar 6 bulan, 6-7 bulan kalau nggak salah ya. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Tempo hari jembatan ini hancur kena bencana memang dan patah jembatan dan tidak bisa lagi jembatan ini dipakai lagi, harus dibongkar dan direncanakan ulang. Kan ini jembatan sistem konkret ya, konkret dan khususnya semua total beton. Dan ini bisa bertahan cukup lama, bisa 100 tahun insya Allah. Dan batu-batunya kita lihat sendiri, bikin dinding sayapnya bagus dan batu yang ada di sini bagian perkuatan untuk menahan jembatan untuk lebih bagus lagi dalam perawatannya nanti ke depan. Seberapa penting bagi akses perekonomian? Tentunya ini dua desa ini sebelum ada jembatan ini belum selesai, warga kami kalau menyeberang saja itu sebenarnya tidak ada membutuhkan waktu cuma 5 menit 10 menit. Begitu jembatan ini hancur, mereka harus berputar sampai 6 kilo berputar untuk menuju desa yang sebelah Klungkung dan Banjarsengon ya. Dan ini tentunya dengan adanya jembatan ini pasti ekonomi akan bergerak cepat karena memang ini produksi yang ada di Desa Sukorambi ini cukup besar produksi pertanian kita di sini. Jembatan ini akses satu-satunya. Dalam giat tersebut, Bupati juga turut membagikan bantuan langsung tunai, sembako, dan bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Turut hadir dalam peresmian jembatan tersebut SKPD terkait, Kapolsek Patrang, Kapolsek Sukorambi, dan tokoh masyarakat setempat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember mengapresiasi langkah pemerintah Desa Karangpring dalam membangun Rose Monument ini. Karena tak hanya sebagai destinasi wisata, tempat ini juga sebagai lahan terbuka untuk mengangkat sektor UMKM dan produk asli masyarakat sekitar. Usai menandatangani prasasti Rose Monument, Bupati langsung meninjau stand dan lapak jualan UMKM warga. Pergerakan ekonomi warga seperti olahan makanan jadi, produk pakan burung hingga kerajinan hiasan dari bunga mawar dan kaktus turut dijual di sini. Bupati berharap Rose Monument ini ke depan bisa menjadi lebih dikembangkan lagi menjadi destinasi wisata masyarakat Jember. Selain bagus untuk spot foto, di tempat ini juga bisa menjadi jujukan bersantai sambil menikmati kuliner lokal khas masyarakat setempat. Desa Karangpring Pak Kades mempunyai inisiasi yang luar biasa dengan anggaran ADD dan ADD. Beliau menginisiasi membuat monumen Rose Monument atau monumen bunga mawar. Kenapa seperti itu? Ini satu tematik yang memang kenyataan di Desa Karangpring ini yang punya ketinggian yang cukup tinggi, udara yang mendukung bisa menanam bunga mawar. Dan di sini produksi bunga mawarnya cukup luar biasa dan menjadi penghasilan masyarakat Karangpring. Dibikinlah Rose Monument, ini bagian dari semangat Desa Karangpring berpenghasilan dari bunga mawar. Nah, Pemkab Jember tentunya wajib mensupport bunga mawar, bukan hanya dijual bunga mawar secara langsung, tapi ada produk-produk turunannya yang berkelanjutan seperti bisa dibikin teh mawar ya, atau minyak gitu ya, minyak bunga mawar itu bisa dilakukan fermentasi, ada teknologi edukasi. Dan kami menawarkan kepada Pak Kades untuk bisa diteruskan itu dan Pemkab siap mensupport itu. Yang kedua juga Pak Kades juga membuat ini yang kami tempati, barusan kami habis minum kopi, makan tahu kenyol
kenyol itu bergelombang ya, kenyol bergelombang, dan pisang goreng. Di sini ini tempatnya adalah bagian dari anggaran DD yang diinisiasi oleh Pak Kades. Tentunya UMKM tempat pasar kecil ini pasar hampir pasar tempat market yang cukup luar biasa bagus ini bisa untuk UMKM, untuk masyarakat Karangpring. Ini yang keren. Justru ini kalau dibuat oleh desa-desa yang lain yang sama, tentu ini bisa menggerakkan ekonomi kita. Tertampunglah masyarakat Karangpring untuk berjualan bergantian nanti, dan lapangannya dibuat acara kegiatan seni budaya atau olahraga itu masih bisa diperbaiki. Jadi maksimal Pak Kades memikirkan masyarakatnya seperti ini. Luar biasa, saya terima kasih. Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi ini lebih dulu dikenal dengan potensi bunga mawarnya. Selain mayoritas berprofesi sebagai petani, banyak masyarakat setempat memiliki kebun khusus tanaman bunga mawar. Dengan adanya ikon Rose Monument ini diharapkan bisa mengorbitkan nama Desa Karangpring tidak di lingkup lokal saja, namun bisa dikenal sampai keluar daerah. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan yang dikemas dalam pengajian dan sholawatan dalam rangka selamatan desa digelar di lapangan Desa Sumber Ketempah, Kecamatan Kalisat, yang diikuti oleh ribuan jamaah yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Dalam sambutannya, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan rasa syukurnya setelah 2 tahun kegiatan yang melibatkan banyak orang dilarang akibat pandemi, namun kini sudah bisa kembali diizinkan. Saat ini Jember berada di level 1, artinya masyarakat diperbolehkan melakukan kegiatan seperti sebelum pandemi. Akan tetapi, Bupati mengimbau kepada masyarakat yang kurang sehat agar tetap mematuhi prokes menggunakan masker. Ya, ini alhamdulillah hari ini juga tadi saya mendapatkan surat dari Menteri Dalam Negeri bahwa COVID di Kabupaten Jember sudah masuk level 1. Alhamdulillah ini satu berkah dari acara malam hari ini, dan tentunya dengan acaranya yang di Sumber Ketempah Kades ini akan membuat kita semuanya membuat acara yang sama, sehingga kalau kita datangkan jamaah yang besar, ada UMKM, ini ekonomi yang bergerak, sudah saatnya Wiswayai Jember bangkit dengan ekonomi yang kita harapkan. Ada himbauan kepada warga ini Pak Bupati dengan euforia dan keislaman yang kita kuat ini. Tentunya kami berharap kepada masyarakat Sumber Ketempah khususnya dan umumnya kepada masyarakat Jember, ayo kita harus kerja kompak bersama-sama, jaga kesehatan meskipun kita level 1, tetap prokes. Kalau memang badan tidak enak, pakai masker. Kalau memang masih agak pilek, pakai masker. Badan kurang enak, pakai masker. Itu yang paling penting, sehingga kita saling menjaga. Level 1 belum berarti masih endemi, masih belum. Perlu kita harus berjaga bersama-sama. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto bahwa kini Kabupaten Jember berada di level 1 sesuai surat dari Imendagri nomor 29 tahun 2022. Dalam surat Imendagri tersebut, Jember berada di level 1 bersama 37 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur. Dengan capaian positif ini, Bupati mengapresiasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam menekan angka positif COVID-19, seperti TNI, Polri, dan tenaga kesehatan, utamanya melalui program vaksinasi yang selalu menunjukkan progres tiap harinya. Vaksinasi tersebut sangat penting untuk menekan angka positif COVID-19 di Jember. Hal ini terbukti dengan jumlah pasien positif COVID-19 yang terus menurun. Vaksin dosis pertama, kedua, dan ketiga dinilai sangat efektif dalam membentuk kekebalan tubuh untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun meski sudah berada di level 1, Bupati mengimbau masyarakat untuk tidak lengah tetap waspada dengan virus tersebut, dengan tetap memakai masker bila berkegiatan dengan banyak orang atau di dalam ruangan. Dan bila mengalami sakit atau gejala ringan seperti meriang, flu, dan batuk, masyarakat diimbau untuk istirahat sambil memulihkan kondisi. Kami dapat surat dari Depdagri bahwa kita sekarang masuk ke level 1 Kabupaten Jember, alhamdulillah. Terima kasih kepada TNI Polri yang semangatnya luar biasa. Terima kasih kepada Nakes dan dari kesehatan dan para relawan semua yang telah tidak henti-hentinya sampai hari ini masih terus untuk melakukan vaksinasi kepada saudara kita yang masih belum vaksinasi booster 3 ya.
Dan ini vaksinasi terus kami gencarkan terus. Kenapa? Karena vaksinasi itu ada haknya masyarakat. Kami teruskan, TNI Polri, Nakes itu meneruskan, memberikan. Kalau enggak malah rugi masyarakat tidak vaksin. Dan level 1 bukan berarti kita bebas COVID, masih ada COVID. Tapi daya dorongnya sudah kecil sekali. Dan harapan saya dengan COVID ini, terutama pada proses belajar mengajar, silakan sudah bisa normal kembali, namun tetap dihimbau prokes tetap dijaga. Bagaimana bentuk prokes dijaga itu? Kalau seandainya badan kita terasa, dari kita sendiri kembali masing-masing. Masyarakat Jember yang kalau beradanya merasa demam atau sedang pilek atau batuk, pakailah masker. Pakailah masker. Di situ untuk antisipasi saja. Berada di level 1 seperti saat ini bisa menjadi berkah bagi masyarakat karena kelonggaran aktivitas sehari-hari sudah bisa dilakukan. Apalagi 2 pekan ke depan Jember akan menggelar Porprov Jawa Timur 2022. Potensi pergerakan ekonomi masyarakat diprediksi meningkat seiring event 2 tahunan tersebut berlangsung. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. P3A, Ibu Rodka. Verifikasi hybrid evaluasi Kabupaten Layak Anak ini digelar secara daring bersama Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan dihadiri langsung oleh Bupati Jember serta Kepala OPD terkait. Anak yang merupakan aset dan investasi bangsa menjadi hal penting dalam kehidupan bernegara. Perwujudan anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global serta merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, generasi muda yang baik serta mumpuni di segala bidang harus dipersiapkan dengan matang serta membutuhkan peran pemerintah daerah yang mampu membuat sistem pembangunan yang berbasis hak anak. Sistem tersebut nantinya sinergi bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terukur terencana secara berkelanjutan dalam pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak. Lebih lanjut, Bupati berharap tak hanya membangun sistem saja, namun komitmen seluruh stakeholder di Jember juga harus ditunjukkan melalui pola komunikasi dan sosialisasi yang masif di tengah masyarakat, agar target Jember sebagai Kabupaten Layak Anak bisa tercapai dengan sempurna. Ujian semua dites satu persatu dari langsung dipimpin oleh Ibu Asdep, Asisten Deputi dari Kementerian PPGH, P3A, dan verifikasi sudah dilakukan tadi terhadap apa yang sudah kita lakukan, terhadap yang kita akan mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi ya, posisi kita. Tujuannya itu bukan prestasinya itu sebenarnya, itu hanya bagian dari format penyelenggaraan saja, monitoring sistem capaian saja. Tapi intinya adalah apakah Jember menjadi Kabupaten Layak Anak ini benar-benar terlaksana atau tidak. Itu yang paling penting. Ini ada ilmu yang bagus sekali dari Kementerian, disampaikan ada 24 indikator yang harus dilakukan, dan itu harus diselesaikan. Kalau itu terselesaikan, maka otomatis anak-anak kita betul-betul menjadi Kabupaten Layak Anak, ya kan? Melalui evaluasi dan verifikasi hybrid ini juga turut dilakukan tanya jawab bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai keluhan serta solusi apa yang bisa dilakukan agar perwujudan Kabupaten Layak Anak bisa terrealisasi. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Acara yang berlokasi di Aula SMA 1 Jember ini dihadiri oleh 100 peserta yang merupakan siswa-siswi dari seluruh SMA, SMK negeri dan swasta di Jember. Dalam sambutannya, Bupati Jember berharap siswa-siswi yang hadir benar-benar dapat memahami dan nantinya bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari. Saat ini kita berharap Pancasila itu pelajar yang penamalan Pancasila itu tidak secara intelek dikaitkan Pancasila dengan kegiatan-kegiatan pelajar, tapi pelajar sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang memang disebut Pancasilais. Ya, tentunya dengan adanya ini saya berharap biar ada think-tanknya ya. Think-tanknya itu kalau ngomong TikTok ya, kalau ngomong TikTok itu ada lawannya di ngomong TikToknya gitu loh ya. Sekarang Anda melakukan sesuatu kegiatan yang memang Anda dalam patuh terhadap orang tua, itu adalah Pancasila. Itu harus dihubung-hubungkan dulu. Ini loh Pancasila ini Anda sudah melaksanakannya. Anda sudah melaksanakannya. Coba laksanakan sila keempat, coba laksanakan sila kelima dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu belum diterapkan secara langsung.
saya berharap tadi saya sampaikan Pak Bagas Bangpol harap seperti itu. Tadi setelah sehan ini anggap ini teori dulu, nanti implementasinya di lapangan. Karena itu yang akan dibutuhkan untuk milenial 10-15 tahun yang akan datang. Acara sarasehan ini dimoderatori oleh Kepala Bagas Bangpol Kabupaten Jember, Dr. Edi Budi Susilo, dengan melibatkan Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, Kodim 0824 dan juga Polres Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Penyerahan 219 SK pensiun dilaksanakan di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jumat sore. Acara yang dikemas ramah tamah ini, Bupati terus memberikan suntikan motivasi kepada para pensiunan PNS untuk terus berperan dalam pembangunan di Jember. Salah satunya yakni mendukung pemerintah daerah melalui sosialisasi program yang bisa diteruskan kepada masyarakat. Dengan peran para pensiunan yang merupakan abdi negara ini, baik Pemkab maupun masyarakat bisa terbantu setidaknya dengan informasi yang benar dan menghindari berita hoax. Jadi ada hari ini kami memberikan SK pensiun udah yang kesian kali ya, dari ribuan yang pensiun kita Jember ini. Dan hari ini ada 219 yang pensiun, dan ini justru ke pensiun ini persoalan kita, semakin banyak pensiun tambahnya kurang banyak, masih tambah kurang lagi kita. Tentunya ini yang menjadi concern kami terhadap sistem kepegawaian di kita, karena memang dulu sempat terlalu lama tidak ada penambahan. Kita nambah kemarin hanya 3.000, kurang lagi, masih kurang nendang, masih kurang banyak. Acara ditutup dengan ramah tamah bersama Bupati dan juga Wakil Bupati Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pelantikan ratusan pejabat dan kepala puskesmas digelar di Aula PB Sudirman Jember. Pelantikan ini sebagai bentuk pelecut semangat baru kepada para ASN untuk lebih berinovasi dan meningkatkan kinerja. Apalagi kini Jember sudah berada di level 1 untuk kasus COVID-19. Maka dari itu dibutuhkan gebrakan baru oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Jember untuk mengangkat sektor perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Bupati Jember Handi Siswanto menuturkan pelantikan ini merupakan sesuatu yang wajar kepada para aparatus sipil negara. Bukan sebagai bentuk hukuman atas kinerjanya, namun lebih pada untuk meningkatkan kinerja sesuai potensi dari masing-masing ASN. Terlebih di momen saat ini, seperti adanya event Porprov Jawa Timur, para pejabat harus mempunyai program dan gagasan baru untuk meningkatkan pelayanan serta mengangkat sektor ekonomi masyarakat. Kita orang semua harus berprestasi untuk meraih karier yang bagus. Tapi apapun itu, kita mempunyai satu kebijakan, kita melihat kinerja dia bisa ditempatkan di tempat lain yang lebih bagus lagi kinerjanya. Mereka semua bagus semua, tidak ada yang tidak bagus. Yang dipindahkan maupun yang tidak dipindahkan itu semua keren. Dan hasilnya apa kalau ukurnya? Kemarin kita di tahun 2021 akhir kita mendapatkan nilai tata kelola pemerintahan kita B, dari D menjadi B. Ya dari D loh, nilai itu menjadi B, jadi baik. Artinya apa? Mereka bekerja bagus. Nah tentunya sekarang ini kita harus melakukan mutasi. Satu contoh, Pak Camat kita masuk lurah, ya lurah kita banyak perempuan sekarang ini. Ya kita cari muda-muda. Ini karena lawannya berat nih besok nih. Ini besok harus ikut politik ya. Mengamankan kegiatan politik 2023 ini butuh power kuat. Jadi kita mulai anak muda ini kasih kesempatan. Dan kita masih ada sedikit kendala juga masalah golongan-golongan jabatan. Sekarang ini yang masih stuck karena yang pensiun banyak. Sedangkan regenerasinya kurang, terlambat dari kemarin itu. Kita sedang mengkolaborasikan semua teman-teman agar mereka punya skill semuanya. Tentunya ini kalau memang nanti ada satu kekurangan, tentunya masih ada kesempatan untuk kita rolling lagi. Tapi intinya mereka harus punya kesempatan untuk berkreatif dan kita kawal terus. Bupati berharap seluruh ASN yang dilantik bisa kembali bekerja maksimal sesuai jabatan yang diemban. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.